Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfa Maulida Ramdhani. Saya dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, mahasiswa prodi Sosiologi. Nah, di sini saya izin untuk mewawancarai untuk memenuhi tugas saya. Nah, sebelum memulai wawancara, saya mohon untuk kesediaannya memperkenalkan diri terlebih dahulu, menyebut nama, usia, serta kesibukannya saat ini. Halo, perkenalkan nama saya Saskia Zakia Zahra, umur saya 19 tahun. Saya lulusan SMA angkatan 2025 dan kesibukan saya hari ini tidak lain yaitu hobi saya menulis cerita dan menulis kalimat-kalimat narasi di platform media sosial saya. Oke, terima kasih atas perkenalannya. Kalau begitu, langsung saja ke sesi wawancaranya. Wawancaranya itu tentang persepsi kaum muda terhadap bahasa Indonesia di era modern ini. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana pendapat Anda tentang penggunaan bahasa Indonesia baku dalam kehidupan sehari-hari ini? Baik, penggunaan bahasa baku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut saya, penggunaan bahasa baku dalam kehidupan sehari-hari itu sangat penting untuk kejelasan makna dan kesopanan dalam berkomunikasi. Selain itu, bahasa baku dalam kehidupan sehari-hari itu kan gak harus dilakukan setiap hari dan di berbagai situasi ya. Tapi bahasa baku itu diperlukan dalam konteks formal agar komunikasi lebih efektif dan terlihat lebih profesional seperti itu. Oke, cukup untuk pertanyaan pertama jawabannya. Cukup. Kita lanjut ya, jelas. Kita lanjut yang selanjutnya itu, apakah Anda sering mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa daerah atau bahasa asing, misalnya bahasa Inggris? Nah, itu mengapa? Untuk bahasa daerah itu tentu ya saya sering menggunakan. Saya asli berasal dari suku Sunda. Berikutnya saya juga menggunakan bahasa daerahnya bahasa Sunda. Di wilayah saya juga masih banyak sekali yang menggunakan bahasa Sunda. Itu adalah salah satu faktor kenapa saya masih menggunakan bahasa daerah sampai saat ini. Selain itu kan sekarang masih banyak ya orang-orang yang gak bisa menggunakan bahasa daerahnya masing-masing karena kekurangannya dari atas, mungkin ya dari orang tuanya yang tidak mengajarkan ataupun faktor wilayahnya yang lingkungannya yang emang tidak banyak menggunakan bahasa daerah. Tapi kalau misalkan saya pikir-pikir, menggunakan bahasa daerah itu juga salah satu contoh pelestarian budaya di negara kita ya, Indonesia, yang memiliki begitu banyak daerah ya dan begitu banyak bahasa juga. Kalau misalkan bahasa asing kayak bahasa Inggris itu kan sekarang tuh lagi marak di mana-mana ya, kayak pencampuran dari bahasa Indonesia dengan bahasa asing, terutama bahasa Inggris gitu, yang dipadukan dalam suatu tren yang sekarang udah banyak sekali masyarakat ataupun generasi muda yang menggunakan bahasa campuran tersebut gitu. Jadi saya sering sekali menggunakan bahasa daerah ataupun bahasa asing dalam kehidupan saya, dan alasannya tuh tentu tadi yang udah saya jelaskan, kalau misalkan budaya dan juga tren yang sedang marak di mana-mana. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana menurut Anda kualitas penggunaan bahasa Indonesia di media sosial saat ini? Di media sosial saat ini, kalau misalkan saya lihat-lihat ya, saya baca gitu, saya sebagai pengguna media sosial yang senang baca berita dan artikel gitu, dan banyak lagi kalimat-kalimat yang beredar gitu di media sosial tuh, saya ngerasa kalau kalimat-kalimat tersebut tuh cukup kreatif sama beragam gitu. Mungkin kayak berita
cerita narasi itu masih menggunakan tata bahasa formal atau tata bahasa yang emang udah ada strukturnya di dalam penggunaan kalimat bahasa Indonesia ya. Tapi kalau misalkan saya lihat lagi ke dalam baca-baca lagi gitu kan ke narasi-narasi yang ada ataupun beberapa kalimat yang mungkin terlihat tata bahasanya tuh kurang tepat, mungkin lebih kayak dipersingkat atau menyesuaikan sama tren masa kini. Dan itu kadang menurut saya tuh kadang mengurangi kejelasan karena kan gak banyak orang yang tahu tren gitu kan. Karena itu ya, karena orang-orang yang gak tahu tren ini ketika berbicara dengan orang yang lebih trendy, yang tata bahasanya tuh lebih kenapa? Karena orang yang lebih ya primitif tuh pastinya merasa apa yang dibicarain sama dia gitu kan, karena dia nggak tahu kalau semisalkan bahasa-bahasa tersebut tuh lagi trendy gitu. Menurut saya kayak gitu. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya. Menurut Anda, seberapa penting sih menjaga penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Menjaga penggunaan bahasa Indonesia yang baik dengan benar. Pertama, menurut saya kan bahasa Indonesia itu adalah salah satu identitas nasional negara. Yes. Bahasa yang bahasa utama atau bahasa ibu gitu, bukan bahasa ibu ya, apa ya sebutnya ya, bahasa yang emang digunakan sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang beragam ya. Intinya bahasa nasional, dan itu sangat penting ya, menurut saya sangat penting sekali. Dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar tuh bisa mencerminkan diri seseorang dalam kualitas pendidikan dan juga etika. Ketika kita berbicara dengan orang yang lebih berpendidikan, lebih memiliki etika, kita bisa tahu gitu kan dari bagaimana pola pembicaraan yang mereka lakukan, bagaimana kita juga bisa mengudek dan masyarakat. Dan perbedaan ini tuh yang bisa menonjolkan yang mana yang anak-anak yang lebih belajar keras, yang lebih memiliki etika dibandingkan orang-orang yang mungkin pendidikannya masih di bawah gitu kan. Terus juga kalau misalkan tata bahasa yang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu, kita bisa menghindari yang namanya kesalahpahaman dalam komunikasi. Jadi ketika kita berbicara dengan orang lain secara bahasanya baik gitu, kita bisa menghindari yang namanya kesalahpahaman dengan tutur dengar. Itu kita adanya sesuatu yang kesalahpahaman atau konflik yang nantinya mungkin akan memanjang gitu ke depannya. Oke. Cukup. Akan ke pertanyaan selanjutnya. Apa tantangan generasi muda dalam menggunakan bahasa Indonesia di era digital atau di era modern ini? Tantangannya, kalau tantangan itu gak akan jauh dari yang namanya budaya asing atau budaya populer ya, yang sekarang udah marak di mana-mana, apalagi di Indonesia ya, yang aku lihat tuh banyak sekali budaya Hallyu yang masuk gitu kan. Kayak misalkan bahasa asing, terutama itu bahasa asing yang membuat generasi muda terbiasa menggunakan bahasa campuran. Kayak misalkan sekarang kan lagi ya marak di mana-mana budaya-budaya yang masuk, kayak misalkan Korea, Jepang, dan orang-orang tuh kadang anak-anak muda zaman sekarang tuh lebih tertarik belajar bahasa mereka dibandingkan belajar
bagaimana kedalaman bahasa Indonesia gitu kan. Dan kurangnya minat membaca juga menjadi salah satu faktor tantangan buat anak generasi zaman sekarang gitu kan. Jadi tantangan mereka yang mungkin harus bisa menyesuaikan antaranya budaya yang masuk dan bagaimana cara mereka, kebiasaan mereka untuk sehari-harinya gitu. Bagaimana cara mereka menerima budaya asing, bagaimana cara mereka menyesuaikan di lingkungan mereka yang kebanyakan mungkin lebih tertariknya sama budaya asing dibandingkan budaya sendiri, termasuk bahasa ya. Kalau bahasa juga orang-orang lebih tertarik belajar bahasa asing dibandingkan mendalami Indonesia gitu, yang mungkin ya mereka masih kurang gitu di sana. Cukup untuk Ada tambahan lagi satu. nah, Saya baru ingat, kan sekarang tuh di media sosial tuh kan di era digital kayak gini tuh kan lebih banyak orang tuh berkomunikasi lewat chat ya, kayak Instagram, WhatsApp gitu ya. Dan mereka tuh selalu menjawab dengan yang namanya mengetik cepat. Jadi gak mungkin kan orang jawab pesan dengan cara pelan-pelan, harus kayak gimana. Dan mengetik cepat ini tuh bisa mengganggu pada struktur kalimat yang mereka gunakan. Jadi kayak misalkan lebih cepat, lebih enak dipersingkat aja gitu kan. Dan itu juga bisa mengganggu bagaimana bahasa baku Indonesia itu berkembang. Jadi bagaimana cara mereka menerima bahasa-bahasa sehari-hari yang mereka gunakan gitu kan. Oke. Untuk pertanyaan terakhir nih, bagaimana pandangan Anda terhadap pengaruh media sosial terhadap cara generasi muda atau kaum muda dalam berbahasa Indonesia? Pengaruh besar bahasa Indonesia. Gini, pengaruh besar itu kan kita lihat dari sisi lingkungan kita yang udah modern ya, yang dimana media sosial marak di mana-mana itu kan. Nah, di sisi lain media sosial tuh bisa memperkaya kosakata kita dalam pengucapan ataupun menuliskan. Tapi di sisi lain, ketika banyak kosakata muncul kayak misalkan bahasa gaul ataupun bahasa-bahasa yang mungkin lebih trendy ya, karena sekarang tuh banyak sekali bahasa yang aku juga gak mengerti, kayak bahasa-bahasa Gen Alpha lah ataupun bahasa yang dicampur padukan dengan bahasa asing. Tapi ketika bahasa tersebut digunakan secara berlebihan, menurut saya bisa mengurangi kemampuan anak-anak generasi sekarang dalam menggunakan kalimat tersebut. Jadi ketika kita berlebihan menggunakan bahasa-bahasa yang lebih trendy, bahasa-bahasa yang lebih gaul, ketika kita bercakap lebih formal, lebih pribadi dengan seorang yang mungkin lebih penting gitu kan, kita mungkin karena sifat berlebihan kita menggunakan kalimat-kalimat tersebut, kita juga bisa menjadi sebuah kebiasaan dalam bercakap dengan dia. Jadi harusnya berbicara dengan baku, dengan sopan lah gitu kan, memperlihatkan bagaimana bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi ketika kita udah berlebihan menggunakan bahasa gaul tersebut, udah jadi kebiasaan kita, ketika kita dihadapi dalam kondisi formal, kita gak bisa menggunakan bahasa tersebut gitu. Pengaruh besarnya kayak gitu menurut saya ya. Itu dari sisi negatif, tapi dari sisi positifnya berarti memperkaya kosakata, karena kan sekarang udah banyak sekali kata-kata yang masuk ke KBBI yang mungkin lebih baru ya, lebih mengikuti zaman sekarang. Oke. Sudah cukup? Ya, Oke. Terima kasih banyak atas jawabannya. Dikarenakan pertanyaannya sudah habis ya. Terima kasih banyak banget sudah meluangkan waktunya untuk menjawab beberapa pertanyaan untuk saya. Kalau begitu
Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalan dulu, nama saya Zulfa Maulida Ramdhani. Saya mahasiswa dari UN Sunan Gunung Jati Bandung. Eh, Prodi Sosiologi semester 1. Nah, sebelum wawancaranya dimulai, eh, untuk dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, Kak. Oke, perkenalkan, nama saya Zahra Nurul, umur saya 18 tahun, dan kesibukan saya sekarang itu sebagai mahasiswa semester 3 di Politeknik Kemenkes Tasikmalaya, jurusan Rekam. Nah, oke, terima kasih Kak Zahra ya. Oke. Ya, Di sini saya mewawancarai kakak tentang persepsi kaum muda terhadap bahasa Indonesia di era modern ini. Nah, langsung aja ya ke pertanyaan pertama, yaitu bagaimana pendapat Anda tentang penggunaan bahasa Indonesia baku dalam kehidupan sehari-hari? oke, izin menjawab ya. Menurut saya penggunaan bahasa baku Indonesia dalam kehidupan sehari-hari itu penting, terutama untuk menjaga kesopanan dan juga kejelasan dalam berkomunikasi. Namun kan penerapan dalam kehidupan sehari-hari di zaman sekarang kan udah kayak kebalikan ya, kayak sekarang lebih sering pakai bahasa itu semi formal, jadi nggak terlalu baku, terutama pada teman saya kayak gitu. Jadi mungkin penggunaan bahasa Indonesia baku dalam kehidupan sehari-hari itu bisa disesuaikan lagi tergantung kondisi dan situasinya, seperti itu. Oke, cukup ya. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah Anda sering mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa daerah atau bahasa asing, misalnya bahasa Inggris nih? Mengapa? Kalau untuk saya sendiri, lumayan sering ya mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, terutama maaf ya emang sering. Alasannya itu karena yang pertama itu untuk saya lebih bisa mendampingi dan uh, memperbaiki bahasa asing saya, terutama bahasa Inggris. Kemudian juga menurut saya kan di zaman sekarang tuh campuran bahasa dan bahasa Inggris tuh dinilai lebih keren dan gaul. Jadi ya kami ngomong aja sih gitu. Ah, Oke, Mungkin cukup. sudah. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana menurut Anda kualitas penggunaan bahasa Indonesia di media sosial saat ini, di era sekarang? Kalau menurut saya penggunaan bahasa Indonesia di media sosial pada saat ini tuh kualitas penggunaannya itu cukup beragam ya, bisa dibilang kurang kurang bagus dan bisa dikatakan juga cukup bagus. Kurang bagusnya ya karena eh, bahasa Indonesia sendiri itu udah kayak tercampur-campur sama istilah asing kayak gitu. Dan juga banyak kayak orang-orang Indonesia tuh penggunaan bahasa Indonesia di media sosial tuh kayak ejaannya nggak benar, terus Hmm. nggak sesuai KBBI juga. Tapi bisa dikatakan cukup bagus juga karena kayak bahasa Indonesia ini udah jadi bahasa sehari-hari, kayak dari orang Aceh, dari berbagai suku itu udah nggak pakai bahasa daerahnya lagi kalau di sosial kayak gitu, udah pakai bahasa Indonesia. Oke, cukup. Cukup. Oke, pertanyaan selanjutnya, menurut Anda seberapa penting menjaga penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Um, Menurut saya itu penting banget ya, karena bahasa Indonesia itu bukan sebagai alat komunikasi, tapi juga sebagai identitas bangsa. Kayak dengan menggunakan bahasa Indonesia itu, yang baik dan benar, kita tuh dapat melestarikan budaya dan juga dapat memperjelas komunikasi dan menyampaikan maknanya itu dengan lebih jelas. Seperti itu. Mungkin cukup. Oke, untuk pertanyaan kelima, apa tantangan generasi muda atau kaum muda dalam menggunakan bahasa Indonesia di era digital atau era modern ini? Tantangan terbesarnya itu
em, maraknya pengaruh bahasa asing melalui media sosial. Karena kita tahu sekarang kan teknologi itu udah berkembang pesat. Pengaruh bahasa asing juga menyebar di kalangan anak muda gitu kan. Anak muda tuh sekarang lebih sering pakai istilah campuran dan bahasa Indonesia campuran dengan bahasa asing, misalnya bahasa Inggris atau bahasa yang lainnya. Karena dianggap lebih keren dan lebih Ah, gaul seperti itu. oke. Pertanyaan terakhir nih Kak Zahra. Bagaimana pandangan Anda terhadap pengaruh media sosial terhadap cara generasi muda atau kaum muda dalam berbahasa Indonesia? Eh, Tentunya media sosial itu punya pengaruh yang besar terhadap cara generasi muda dalam berbahasa. Karena di satu sisi membuat bahasa lebih jadi kreatif dan juga berkembang, tapi di sisi lain juga membuat orang tuh jadi kurang peduli terhadap kaidah dan tata bahasa yang benar. Eh, karena itu menurut saya kembali lagi ke individunya masing-masing ya, bagaimana cara menyikapi eh, pengaruh media sosial ini. Uh, Cukup. Seperti itu mungkin. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan untuk memperkenalkan terlebih dahulu ya. Nama aku Zulfa Maulida Ramdhani. Aku mahasiswa dari UN Sunan Gunung Jati Bandung. Aku jurusan Sosiologi semester 1. Apa kabar Kak Sahwa? Baik. Oke, sebelum mulai ke wawancaranya, aku minta ketersediaan kakak buat perkenalan diri terlebih dahulu ya. Silakan. Oke, perkenalkan aku Sahwa Azalea dari UGM Prodi Kimia angkatan 2023. Oke, langsung aja ya, biar nggak terlalu lama juga. Untuk Siap. pertanyaan yang pertama, bagaimana pendapat Anda tentang penggunaan bahasa Indonesia baku dalam kehidupan sehari-hari? Kalau menurutku tuh kayak bahasa Indonesia tuh penting. Soalnya tuh biar buat bisa komunikasi buat sehari-hari, terus juga biar ya komunikasinya lancar, biar formal, biar sopan gitu. Terus ya. Oke. Lanjut ya. Yang kedua, apakah Anda sering mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa daerah atau bahasa asing kayak bahasa Inggris? Kenapa? Pernah. Gimana gimana? Mengapa kakak bisa nyampurin kayak ngobrol bahasa Indonesia itu sama bahasa lain gitu? Soalnya tuh kadang tuh kayak ada bahasa daerah yang lupa lupa arti bahasa Indonesianya. Jadi kayak kadang sering kecampur-campur. Terus juga kan sekarang kan Gen Z kan banyak yang Oh, campur-campur bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah itu kadang tuh kayak juga lupa bahasa Indonesianya apa. Jadi jadinya kecampur-campur. nah oke oke. Yang selanjutnya ya nomor 3, bagaimana menurut Anda kualitas penggunaan bahasa Indonesia di media sosial saat ini kayak di era modern ini gitu? Nek menurutku kayak kurang gitu ya. Soalnya kan nek di media sosial tuh kan sering disingkat-singkat, sering dicampur. Terus kadang tuh kayak apa ya, kayak nggak jelas tuh loh bahasanya apa. Kayak pemahaman orang kan beda-beda. Jadi kayak menurutku kurang pantas aja menurutku. Oke oke. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda seberapa penting menjaga penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Menurutku penting banget sih, soalnya kalau misal aku atau kita di luar pulau gitu kan, kan ada daerah, ada bahasa daerah tuh. Nah kita tuh nggak tahu tuh artinya apa. Nah itu kita bisa pakai bahasa Indonesia biar bisa komunikasi. Oke oke. Pertanyaan selanjutnya nih, apa tantangan generasi muda atau kaum muda dalam menggunakan bahasa Indonesia di era digital atau era modern ini? Ya tantangannya tuh kayak ya itu sih disingkat-singkat kata-katanya. Jadi kayak itu tuh maksudnya apa? Kayak takutnya salah paham gitu-gitu. Terus kayak jadinya kayak kurang apa ya namanya? Kayak jadi nggak mudeng gitu loh jadinya. Oke oke. Pertanyaan terakhir nih,
bagaimana pandangan atau persepsi Anda terhadap pengaruh media sosial terhadap cara generasi muda atau kaum muda terhadap berbahasa Indonesia gitu. Eh, jadinya jadi kayak kan udah sering ya pakai bahasa Indonesia buat komunikasi. Jadi itu kayak ada orang yang orangnya jadi cepet banget, jadi santai. Terus jadi kayak bahasanya jadi seenaknya sendiri. Jadi gitu, jadi kayak ada singkatan-singkatan yang mungkin asing yang nggak mengerti. Ya, mungkin itu sih gara-gara media sosial itu. Jadi ngaruh banget ya. Oke, terima kasih atas kesanggupan untuk menjawab wawancara dari aku ya.